Sedangkan barang siapa yang nyari ilmu bukan untuk diamalkan, lebih ke cara mengamalkannya, Mas. Masya Allah, keren nih. ya harusnya kan kalau dia punya obat ya dia pakai. Gitu. Tuntut ilmu harus bareng-bareng. Sip. Ya dengerin, diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Apa kabar Zainer semua? Brother muslim sekalian, para penuntut ilmu sekalian, mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi nih di acara Zayan Talk, acara yang paling ditunggu-tunggu di Zayan TV ini. Pokoknya kita di sini ngobrol-ngobrol yang bermanfaat, insyaallah. Belajar juga lalu kita siarkan. Masya Allah. Balik lagi sama saya Arga, dan saya nggak sendirian pada episode kali ini. Saya didampingi sebenarnya orang nggak asing ini. Senior saya di SMA ternyata, Masya Allah. Kapten perbasketan juga, Masya Allah. Mas Wimpi. Halo bro, apa kabar bro? Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Antum sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, lama nggak jumpa ya. Lama banget nggak jumpa. Ketemu di sini ya. Ketemu di sini, Masya Allah. Masya Allah. Senior ternyata. Wah, jangan gitu. Oh, jangan gitu. Tuntut ilmu harus bareng-bareng. Sip, Ya. Bismillah. Ya udah, balik lagi nih kita Mas. Episode kali ini Zayan Talk kita mau bahas tentang keilmuan, lebih ke cara mengamalkannya, Mas. Masya Allah, keren nih. Cara mengamalkannya, jadi ilmu yang bermanfaat itu ternyata ilmu yang diamalkan, nggak cuma dihafalkan doang, Mas. Pasti itu. Kita nggak berdua doang ngobrol nih. Iya dong, harus. Langsung sama Ustadz Agus Hendra Gunawan. Masya Allah, Ustadz. Apa kabar, Tad? Assalamualaikum, Tad. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Tad? Sehat, Tad. Aman antum semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, aman. Masya Allah. Baik, Tad. Ini sebelum panjang lebar kita bahas tentang cara mengamalkan ilmu nih, Tad. Pertanyaan yang pertama itu kewajiban seorang muslim dalam menuntut ilmu, Tad. Fadal, Tad. Alhamdulillah, wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Zain semuanya, alhamdulillah. Kewajiban seorang muslim dalam menuntut ilmu tentu kita sudah sering dengar hadisnya ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi ya menuntut ilmu itu kewajiban ya yang memang seorang muslim harus melakukannya. Karena ada orang begini bro, dia ngerti apa aja tentang dunia. Vespa jenis apa aja tahu, ya, pelak jenis apa aja tahu. Lu kenapa ketawa? Gak apa-apa, Tad. Berasa Ahlinya nih. saya gak asing gitu. Baik, Tad. Bola ngerti apa aja ngerti. Aku jadi ketawa. Ya, jadi banyak orang ngerti tentang hal-hal yang bersifat duniawi ya. Ya kadang-kadang ada orang ngerti banget hobi-hobi itu, tapi begitu bicara agama nggak ngerti. Nah ini Allah berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka paham tentang dunia tapi untuk urusan akhirat mereka lalai. Nah ini kritikan ini. Iya. Bahkan kata Ibnu Qayyim, kalau ada orang ngerti apa aja tapi tidak ngerti tentang agama, berarti dia nggak ngerti apa-apa. Nol ya. Nah, jadi orang dianggap ngerti itu kalau ngerti Agama. gitu loh. Ya kan banyak ya orang ngerti apa aja gitu ya, bisnis apa. Wah, banyak sampai ngerti masalah negara-negara lain. Itu ngomong agama cadel dia. Iya. Nah, ini jangan sampai kita seperti itu. Bahkan ada sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka dia dimudahkan baginya jalan menuju syurga. Ya. Nah, jadi siapa yang belajar, menghafal, ya, apalagi mengamalkan, itu kan cara, ya, cara. Siapa yang menempuh cara untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Jadi kita ini sekarang sedang mencari jalan menuju surga. Ya. Itu Masya Allah keutamaannya Ustaz ya. Keutamaannya banyak lah ya. Kurang menuntut ilmu itu kewajiban puluhan lah. Ya, bahkan lebih baik daripada harta. Intinya kewajiban seorang muslim ya memang harus menuntut ilmu. Taib. Iya. Sekarang kan kita udah tahu nih Tad, keutamaan menuntut ilmu. Sekarang kita bagaimana untuk mengamalkan ilmu tersebut Tad? Karena kan banyak nih Tolibul ilm ini udah paham ya? Nih, udah paham banget nih ilmunya nih. Contoh deh, masalah musik gitu kan. Udah tahu nih musik itu kan haram. Tapi kayaknya meninggalkannya aja udah
tarik ulur nih Tat nih Tat. Berat. Nah itu dia. Itu gimana Tat? Apalagi Masya Allah. sambil ituin sepatu ya. Wah, kalau Saya tahu oknumnya itu. kalau kagak dengerin kayak nggak enak gitu ya. Itu dia. Atau ya banyak sambil nyetir gitu ya, padahal udah tahu ya. Tapi memang menuntut ilmu itu diawali dulu dengan niat yang benar ya. Jadi kalau menuntut ilmu harus punya niat yang benar gitu ya. Karena dengan niat yang benar ini akan dibukakan pintu-pintu ilmu. Ya. Kedua, dia diem. Ya, itu ada penuntut ilmu itu yang kedua diem. Jangan banyak ngobrol ya, kalau lagi menuntut ilmu ya dengerin, diem ya. Kemudian yang ketiga dengar. Baru yang keempat menghafalkan, mencatat. Yang kelima baru menghafalkan, yang keenam baru mengamalkan. Yang ketujuh mengajarkan. Oke. Jadi yang paling susah mana Pak Ustadz? Yang paling susah sebenarnya yang paling susah itu menghafalkan. Lebih susah lagi mengamalkan. Udah ngapalin aja susah, apalagi ngamalin. Nyontohin gitu. aja. Makanya dalam sebuah tulisan Ibnu Qayyim menyebutkan 4 golongan manusia penghancur Islam. Waduh. Satu ya, ini beliau mengutip dari Imam Muhammad bin Al-Fadl. Ya, yang pertama, golongan yang tidak mengamalkan sesuatu yang sudah diketahui. Oke. Jadi dia udah tahu ilmunya, tapi nggak mau diamalkan. Nah ini termasuk orang yang lenyapnya agama Islam di tangan 4 golongan ini. Ya, ngerti ya? Yang pertama tuh golongan yang tidak mau mengamalkan sesuatu yang tidak sudah dia ketahui. Yang kedua, golongan yang mengamalkan sesuatu yang tidak diketahui. Oke, iya. Ngamalin yang dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Kalau yang pertama nggak ngamalin yang dia tahu. Kalau yang kedua ngamalin yang nggak dia tahu, sebaliknya. Yang ketiga, golongan yang tidak beramal dan tidak mengetahui tentang Islam. Ya nggak beramal dan tidak mengetahui tentang Islam. Dia nggak nyari tahu juga. Nggak mau belajar. Iya, udah nggak beramal, nggak mau nyari tahu juga. Yang terakhir ini, golongan yang menghalangi umat manusia untuk mempelajari Islam. Oke. Nah inilah kata Imam Muhammad bin Al-Fadl, lenyapnya agama Islam di tangan 4 golongan manusia ini. Ya mudah-mudahan kita bukan ya. Ya mudah-mudahan. Makanya mengamalkan ilmu itu memang lebih berat daripada menghafalkan. Lu ngapalin 2 sujud hafal belum? Belum kan? Nah, lebih berat lagi ya. Ngamalin lagi. Ngamalin lagi. Kayak gini loh, yang baca Al-Muluk sebelum tidur tuh banyak loh, Bro. Kan siapa yang baca Al-Muluk sebelum tidur itu kan dihindari dari azab kubur. Tapi bukan hanya sekedar baca, Bro, tapi ngamalin. Kalau yang baca mah banyak. Baca Al-Muluk sebelum tidur tuh banyak, tapi belum mengamalkan. Contoh ya, banyak orang baca ayat tentang riba. Jadi baca Quran itu, isinya ada riba. Ya, tapi ngamalinnya susah dia. Baca ayat tentang ghibah, iya kan? Jangan ghibah, kan ada tuh ya. Yashar qaumun min qaumin, ya. Janganlah sebuah kaum itu mengatai, ya. Intinya jangan menggibah, ya. Jangan mengata-ngatai. Tapi ya dia tetap aja mulutnya ember. Kenapa? Ya karena cuma sekedar baca, sekedar hafal, tapi memang paling berat mengamalkan. Maka Malik bin Dinar mengatakan, barang siapa yang mencari ilmu agama untuk diamalkan, maka Allah akan memberi taufik padanya. Masya Allah. Jadi ente nyari ilmu tapi pengen ngamalin, maka Allah akan memberikan taufik kepada dia. Itu dia. Ya. Sedangkan barang siapa yang nyari ilmu bukan untuk diamalkan, ya kan ada orang yang cuma nyari doang, tapi emang nggak ada niat mau ngamalin, maka ilmu itu hanya sebagai kesombongan. Kemudian Wahab bin Munabbih mengatakan begini, permisalan orang yang memiliki ilmu lantas tidak diamalkan, dia punya ilmu nggak diamalin, itu kayak dokter yang punya obat namun dia nggak berobat dengannya. Dokter punya obat, dia sakit
bukan dipakai obatnya. Ya harusnya kan kalau dia punya obat ya dia pakai. Pakai sendiri ya. Pakai sendiri. Benar. Iya. Nah, kemudian juga ada perkataan dari Ibrahim Al-Harbi mengatakan ilmu itu mesti diamalkan. Jika engkau tidak bisa mengamalkan seluruhnya, ini bagus nih. Kalau ente nggak bisa ngamalin seluruhnya, amalkan 5 dari setiap 200 ilmu. Ya. Ente punya 200 ilmu, amalin 5 aja. Oke. Seperti halnya hitungan dalam zakat. 2,5%. Persenannya lah Tat, ya. Ya, Kurang jadi lebih seperti itu. kita punya harta 84 juta ya. Di sedekah zakatnya kan 2,5% gitu ya. Nah, itu sama ilmu juga. Kalau nggak bisa ngamalin semuanya ya 2,5%. Ya, kalau misalnya 200 ya berapa tadi? 5. Makanya banyak sih perkataan-perkataan ulama-ulama salaf tentang pentingnya mengamalkan ilmu. Nah, terakhir nih ya, dari bab ini. Ini ada suatu perkataan dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, orang berakal bukanlah yang sekedar mengetahui kebenaran dan keburukan saja, melainkan ia mengetahui kebenaran, dia mengikutinya, dan mengetahui keburukan lantas menjauhinya. Jadi kita udah tahu ini benar, ini salah. Bukan hanya sekedar tahu, tapi kalau memang ini benar ya ikutin. Kalau memang salah ya tinggalin. Makanya kata Syekh Abdul Razak mengatakan tujuan dari ilmu adalah amal. Tujuan dari ilmu adalah amal. Maka ilmu tidak akan berfaedah jika amal ditinggalkan. Jadi ente nyari ilmu tapi nggak diamalin, nggak akan berfaedah. Ya, jika amal ditinggalkan. Tayyib. Baik, Tat. Kan juga ada nih Tat, kadang suatu kejadian Tat, Ana suka lihat tuh kadang ada yang orang memang punya dasar keilmuannya punya dia Tat, cuma dia lebih memilih nahan Tat, nggak mengeluarkan suatu kebenaran tersebut gitu Tat. Oh, maksudnya dia tahu itu salah nah, gitu ya. Bisa seperti itu tapi nggak dibenerin. Betul. Iya. Mungkin dia takut dikatakan ria gitu. Sombong juga. Apalagi 11-12 kan tuh masalahnya. Apalagi alma mater ya. Kalau kalau salah kagak enak kan tahunya. Ya Taib. Jadi gini, ada orang yang memang ada banyak kategori sebenarnya diem itu. Ada orang diem tapi memang dia nggak ngerti, nggak tahu, maka itu memang lebih baik diem. Gitu. Lebih baik diem. Iya, lah dari ngomong bahaya dia. Malah ada dulu ya, ada ulama salaf bilang orang-orangnya hal yang terbaik itu adalah apa? Akal yang cerdas, betul nggak? Akal yang cerdas itu kan suatu karunia Allah ya. Kemudian apalagi hal yang terbaik setelah akal yang cerdas? Teman yang soleh, betul nggak? Iya. Masya Allah. Ya, punya teman yang soleh kan bisa nasehati, ya bisa minjemin duit, ya macam-macam dah. Ya, yang selanjutnya apalagi selain teman yang soleh, kalau dia nggak punya juga gitu loh. Jadi kan yang terbaik akal yang cerdas. Nggak punya akal yang cerdas, udah punya teman dah. Punya teman yang baik. Ente kalau punya teman yang baik, otak nggak cerdas, selamat juga kan? Ya. Nggak punya juga Pak Ustadz, nggak punya akal yang cerdas, nggak punya teman yang baik juga, ya udah banyak diam. Ya banyak diam. Nggak bisa juga saya diam. Udah akal cerdas kagak ada, teman baik kagak punya, nggak bisa diam. Bisa diam. Maka yang keempat apa dia? Lebih baik kamu mati aja. Soalnya bahaya, udah nggak ngerti tapi ngoceh mulu bahaya. Udah nggak ngerti ngoceh baik gitu loh kan banyak orang-orang yang nggak tahu agama ngoceh. Malah dikasih panggung saja. Dikasih panggung, viral, menyesatkan orang jadi. Bener kan? Bener. Ya banyak kan orang kayak begitu. Apalagi pakai media sosial, gampang banget viralnya. Gimana anak muda zaman sekarang nggak tersesat atau lagi gitu makin. Ya tersesat. Iya, makin ini kan viralin makin rame yang tahu. Itu dia. Jadi udah dia nggak punya ilmu, bukan ahlinya, ngomong masalah umat lagi. Ini berbahaya. Nah itu mah lebih baik diam. Ada juga yang kedua, ya dia diam, tapi memang diamnya takut, malu. Kalau ngasih tahu nggak enak. Jadi kata Ibnu Qayyim, kalau ada sebuah kebenaran yang dia bisa sampaikan tapi dia diam,
maka itu setan bisu namanya. Gitu kan? Iya, misalnya mimpi dijelek-jelekin. Iya. Kan dia ganteng. Iya. Apa ini jelek-jelekin? Masya Allah. Masya Ya, Allah. tiba terus difitnah. Lu kan sebagai temannya nggak mau dong, Iya. harus bela. Tapi lu nggak diem aja gitu, diem aja gitu. Kesambet setan dia gitu. Maka itu setan bisu. Setan bisu Tat. Padahal ente bisa membela dia. Nggak benar. Aneh tahu mimpi itu baik. Aneh tahu mimpi itu Lu jujur. bahaya juga Tat. Kan ada orang begitu tuh. Ada. Ya, temannya di fitnah, dia diem baik. Nah, itu setan bisu namanya. Oh gitu. Padahal dia mampu untuk menyampaikan kebenaran. Apalagi dia tokoh, ya kan? Ada baru tahu nih Tat. Jadi setan itu nggak nyuruh kita ngoceh aja, tapi ternyata ada juga. Setan bisu. Dia melihat kebenaran, tapi dia tidak menyampaikan. Ya. Yang ada juga yang kedua. Gimana? Apa tuh? Dia kalau ngomong memang banyak batil gitu loh. Kalau ngomong banyak salahnya. Nah, itu mah setan berbicara Itu namanya. yang itu dia. Ya. Jadi poin yang kedua ini bisa jadi tadi yang pertama dia memang diem karena memang apa tadi? Diemnya nggak tahu, nggak ngerti, ya sudah. Ya, itu bagus diem. Better diem. Malah berani bilang saya tidak tahu. Oke. Kayak Imam Malik ditanya 40 pertanyaan, dia jawab cuma 3. Iya. Yang lainnya apa? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Malah kalau sekarang banyak kan ditanya, dia serba tahu semua kan ya. Apa jadi jawab? Iya itu Ya, bahaya ngeri malah sekali ya. Dan kadang-kadang netizen juga nggak menghormati orang yang bilang nggak tahu. Malah di ini apa? Masa Ustaz kagak tahu? Iya. Ya, Benar. payah gitu loh. Iya. Padahal kalau ada orang berani mengatakan aku tidak tahu, hormati dia. Masya Karena Allah. itu bagian daripada Ilmu. Ya, ilmu. Kemudian ada lagi yang terakhir, dia diam, ya, bukan karena dia malu, bukan karena dia nggak punya ilmu, ya, dia memang hati-hati. Hati-hati dalam berbicara, apalagi kalau sampai mengeluarkan fatwa. Mungkin dia harus cross check lagi ilmunya. Karena gini lah, ada sebuah hadis dari Nabi SAW, sesungguhnya seseorang berbicara dengan suatu kalimat yang dia anggap itu tidaklah mengapa. Dia anggap remeh tuh kalimat itu. Padahal dia akan dilemparkan di neraka dengan kalimat itu, gara-gara kalimat itu sejauh 70 tahun perjalanan karenanya. Nah, ya, ini berbahaya dong. Ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Jadi dia ngomong tapi asal. Dia ngomong nggak dipertanggungjawabkan. Makanya ada orang yang lebih baik diem. Oke. Waduh, takut. Belum pasti. Iya. Belum jelas. Ya, dan jangan-jangan gara-gara omongan dia itu bisa membuat dia dilempar ke neraka sejauh 70 tahun perjalanan karenanya.